Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja anak-anak, untuk pembelajaran tahfidz hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tajwid. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin bagian izhar. Nah, sekarang Ibu akan ulas kembali atau akan bahas kembali hukum nun sukun dan tanwin. Oke. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi 4 bagian. Ibu ulang lagi. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi 4 bagian. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang terakhir iqlab ya. Nah, pertama kita bahas dulu hukum nun sukun dan tanwin yang bagian izhar. Izhar artinya jelas ya. Izhar artinya jelas. Huruf izhar itu ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghin, dan ada ha. Ibu ulang lagi. Huruf izhar itu ada 6. Ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha ya. Contohnya yaitu lafadz man amana. Yang menjadi ciri izharnya yaitu man amana. Ada nun sukun bertemu dengan huruf alif. Jadi dibacanya harus jelas nunnya, seperti kita bilang huruf N. Man amana, seperti itu ya. Kemudian contoh selanjutnya min ghillin. Min ghillin. Jadi dibacanya bukan mil tapi min ya. Di sini yang menjadi ciri izharnya yaitu ada nun sukun bertemu huruf ghin. Kemudian contoh selanjutnya man huwa. Man huwa. Yang menjadi ciri izharnya yaitu ada nun sukun bertemu dengan ha. Nah, itu contoh izhar. Contoh selanjutnya boleh dibaca. Ibu lanjutkan. Hukum nun sukun dan tanwin yang kedua yaitu idgham. Ya, idgham terbagi 2 bagian. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Ibu ulang lagi. Idgham terbagi 2. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Huruf idgham itu ada 6. Hanya dari ke-6 itu dibagi 2, ke idgham bi gunnah sebagian dan idgham bila gunnah sebagian. Oke, kita bahas dulu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu iya, nun, mim, dan waw. Kalau lebih gampangnya dikumpulkan dalam lafadz yanmu ya. Nah, contohnya yaitu lafadz famayyamal. Famayyamal. Nah, yang menjadi ciri idghamnya yaitu ada nun sukun bertemu dengan iya, maka cara bacanya yaitu langsung dimasukkan ke huruf iya. Iyanya harus terdengar. Famayyamal, famayyamal, bukan faman ya, bukan famang tapi famayyamal. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya yaitu min nutfatin. Min nutfatin. Yang menjadi ciri idgham bi gunnahnya yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka langsung dimasukkan ke huruf nun. Min nutfatin, seperti itu ya. Contoh selanjutnya boleh dibaca. Oke, masuk ke idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, lam dan ro ya. Contohnya milladunka. Milladunka. Khairul laka. Khairul laka.
Yang menjadi ciri idgham bila gunnahnya yaitu di sini ada nun sukun bertemu dengan lam, maka dibacanya langsung dimasukkan ke huruf lamnya. Miladunka, seperti itu ya. Jadi idgham bi gunnah itu hurufnya ada 6, hanya dibagi 2 bagian. Idgham bi gunnah 4, idgham bila gunnah 2. Oke, hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga yaitu ikhfa. Ikhfa hurufnya ada 15 ya. Ikhfa hurufnya ada 15, hanya di sini dibagi lagi menjadi 3. Jadi kadang kita suka taunya ikhfa aja ya, padahal ikhfa ini dibagi 3 bagian. Yang pertama itu ikhfa akrob, yang kedua ikhfa ab'ad, dan yang ketiga ikhfa ausat. Nah, hurufnya yaitu ada 15. Ikhfa akrob 3 yaitu ta, da, to. Ikhfa ab'ad 2, qaf dan kaf. Kemudian sisanya ikhfa ausat, sa, ja, za, sa, sya, so, do, zo, za, dan fa. Contohnya di sini ada lafaz miltilqoi, miltilqoi. Yang menjadi ciri ikhfanya yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Contoh yang kedua yaitu so'ida thayyiba, so'ida thayyiba. Yang menjadi ciri ikhfanya yaitu ada tanwin bertemu dengan huruf to, maka bacanya harus samar-samar atau seperti kita bilang huruf ang ya. Ulang lagi, miltilqoi, so'ida thayyiba, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, hukum nun sukun dan tanwin yang terakhir itu iklab. Hurufnya itu ada 1, yaitu ba. Contohnya di sini lafaz sami'an basira, sami'an basira. Jadi membacanya seperti kita bilang huruf mim. Sami'an seperti kita bilang huruf mim ya. Oke, Ibu ulang lagi. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi 4 bagian. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang terakhir iklab. Untuk hurufnya dan contohnya silakan dibaca dan dipelajari lagi ya. Oke, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, mungkin materi hari ini Ibu cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.